Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Sugi dan juga dosen-dosen yang lainnya. Saya Desi Munawaro dari Prodi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Daya Saing Komoditas Kayu Manis Indonesia di Pasar Amerika Serikat. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari proposal ini adalah perdagangan internasional itu merupakan indikator yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, di mana sektor pertanian, khususnya sektor perkebunan, itu merupakan penopang utama ekspor non-migas dan juga kontribusi yang signifikan terhadap terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, kemudian kayu manis ini adalah komoditas yang unggul di Indonesia sehingga menempatkan kayu manis ini sebagai eksportir kelima terbesar dengan Amerika sebagai pasar terbesar yang menyerap hampir separuh dari volume ekspor nasional. Nah, meskipun Indonesia ini memiliki keunggulan yang komparatif yang berbasis sumber daya alam dan juga potensi yang belum berhasil dikonversi menjadi keunggulan kompetitif. Nah, hal ini terlihat dari fluktuasi volume ekspor dan juga laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan persaingan dari Vietnam dan juga Tiongkok. Kemudian daya saing dari Indonesia ini masih terhambat oleh masalah struktural seperti fragmentasi produksi, minimnya teknologi pasca panen, keterbatasan sertifikasi mutu. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren, volume, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor, serta daya saing kayu manis Indonesia di pasar Amerika Serikat guna memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan posisi di Indonesia, posisi di pasar global. Nah, berikut merupakan rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana tren volume ekspor kayu manis Indonesia di pasar Amerika Serikat. Yang kedua, bagaimana daya saing ekspor kayu manis Indonesia di pasar Amerika Serikat. Dan yang ketiga, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor kayu manis Indonesia di pasar Amerika Serikat. Untuk tujuan dari proposal ini yaitu yang pertama menganalisis tren volume ekspor kayu manis Indonesia di pasar Amerika Serikat. Yang kedua menganalisis bagaimana daya saing ekspor kayu manis Indonesia di pasar Amerika Serikat. Dan yang terakhir mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan ekspor kayu manis Indonesia di pasar Amerika Serikat. Berdasarkan dari tujuan dan juga rumusan masalah yang telah disampaikan, berikut merupakan hipotesis dari proposal ini. Yang pertama, diduga volume ekspor kayu manis Indonesia ini di pasar Amerika Serikat cenderung fluktuatif. Yang kedua, diduga tingkat produktivitas, kualitas, dan juga inovasi produk, nilai tambah, serta nilai tukar rupiah yang kompetitif berpengaruh positif terhadap daya saing ekspor kayu manis Indonesia di pasar Amerika Serikat. Nah, sementara itu, tingginya tingkat inflasi dan juga kenaikan harga ekspor serta persaingan dari negara pengekspor lain seperti Tiongkok maupun Vietnam itu berpengaruh negatif terhadap daya saing ekspor kayu manis Indonesia di pasar Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga yaitu diduga kayu manis Indonesia ini memiliki daya saing yang kompetitif dan juga komparatif di pasar Amerika Serikat. Untuk metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analitik yang memaparkan data historis dan juga menelaah secara sistematis untuk mendapatkan penafsiran yang memadai. Nah, pendekatan ini diperkuat dengan analisis statis dan juga visualisasi data untuk mengidentifikasi pola dan juga tren ekspor di negara tersebut. Nah, analisis kuantitatif itu mencakup regresi linear berganda, kemudian ada RCA, RSCA, ECI, dan juga EDP. Nah, hasil dari analisis ini nanti akan diinterpretasikan untuk memberikan rekomendasi strategis peningkatan daya saing ekspor kayu manis Indonesia, khususnya untuk pasar Amerika Serikat. Nah, selanjutnya untuk metode penentuan objek penelitian. Jadi, penelitian ini secara fundamental itu berfokus pada Indonesia sebagai negara pengekspor kayu manis. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Mengingat potensi kayu manis Indonesia itu yang memiliki perspektif sangat tinggi di pasar global. Nah, objek utama analisis ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, tren volume ekspor kayu manis Indonesia ke Amerika Serikat. Yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor. Dan yang ketiga, yaitu analisis daya saing komparatif dan juga kompetitif dari kayu manis tersebut. Nah, mengapa Amerika Serikat ini dipilih sebagai tujuan utama? Jadi, karena Amerika Serikat ini merupakan importir terbesar kayu manis dunia, sehingga menjadikannya ini area yang krusial untuk mengukur kinerja ekspor Indonesia.
Nah, untuk selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Jadi penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang merupakan data historis yang telah dihimpun dan dipublikasikan oleh pihak maupun instansi yang resmi. Nah, data tersebut mencakup variabel-variabel kunci seperti nilai dan juga volume ekspor dan juga impor kayu manis Indonesia. Kemudian ada harga ekspor di Amerika Serikat, volume produksi serta tingkat inflasi di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Nah, seluruh data ini mencakup periode 30 tahun sejak tahun 1995 hingga tahun 2024. Nah, dari periode 30 tahun ini memungkinkan analisis yang robust dan jangka panjang. Nah, data yang telah dikumpulkan ini selanjutnya akan diolah menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel maupun SPSS untuk memperoleh analisis statistik. Nah, untuk mengetahui metode analisis dari daya saing kayu manis ini sendiri, yang pertama dapat menggunakan RCA atau Relevant Competitive Advantage. Jadi analisis RCA ini digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif komoditas suatu negara di pasar dunia. Nah, di situ contohnya adalah kayu manis. Jadi apabila RCA-nya itu lebih dari 1, maka pangsa pasar kayu manis di Indonesia itu memiliki daya saing yang komparatif di atas rata-rata dari dunia atau ekspor dunia. Kemudian jika RCA-nya itu sama dengan 1, maka pangsa pasar dari kayu manis Indonesia ini memiliki daya saing yang komparatif sama dengan rata-rata daya saing di dunia. Kemudian untuk RCA-nya itu kurang dari 1, berarti pangsa pasar kayu manis Indonesia ini memiliki daya saing yang komparatif di bawah rata-rata dunia. Nah, untuk analisis yang kedua yaitu RSCA atau Reflected Symmetric Comparative Advantage. Nah, RSCA sendiri itu digunakan untuk menyempurnakan dari metode RCA dalam menganalisis dan juga membandingkan daya saing antar negara di pasar dunia. Jadi apabila RSCA-nya ini lebih dari 0, maka komoditas ekspor memiliki keunggulan yang komparatif dan juga memiliki daya saing. Kemudian apabila RSCA-nya itu kurang dari sama dengan 0, berarti komoditas ekspor tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif dan juga belum memiliki daya saing. Nah, untuk analisis selanjutnya yaitu EPD atau Export Product Dynamic. Jadi EPD itu merupakan digunakan untuk mengevaluasi daya saing komoditas di pasar tertentu. Kemudian ada ECI atau Export Competitive Index. Jadi untuk ECI itu digunakan untuk menganalisis daya saing suatu komoditas di suatu negara secara kompetitif. Nah, untuk selanjutnya itu analisis regresi linear berganda. Jadi analisis ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel dependen dan juga beberapa variabel independen seperti yang sudah ada di layar. Jadi Y itu adalah volume ekspor kayu manis Indonesia untuk ke Amerika Serikat. Untuk B0 itu adalah konstanta, kemudian selanjutnya seperti itu. Untuk E itu adalah residual dan DT itu adalah variabel dummy. Di sini menggunakan 6 variabel independen begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode uji asumsi klasik. Untuk metode uji asumsi klasik ini ada 4 uji. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah residual dalam model regresi tersebut dapat berdistribusi secara normal. Kemudian untuk uji multikolinearitas ini digunakan untuk menguji apakah residual dalam metode regresi tersebut berdistribusi secara normal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Jadi, uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat ketidaksamaan variabel antar variabel independen. Kemudian ada uji autokorelasi. Jadi, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode yang sebelumnya. Berikutnya, untuk mengetahui apakah ada kesesuaian antara model dan juga hipotesis, maka kami menggunakan 3 uji. Yang pertama yaitu koefisien determinan atau adjusted R-square. Nah, adjusted R-square ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi. Kemudian yang kedua, kami menggunakan uji simultan atau uji F. Uji F ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan terhadap
variabel dependen ini pada tingkat probabilistik tertentu. Kemudian yang ketiga adalah uji parsial atau uji T, di mana uji ini digunakan untuk menguji apakah pengaruh dari masing-masing variabel independen ini terhadap variabel dependen secara parsial. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.